Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang anekdot ya di kelas berapa? Di kelas 10 di pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum jauh tentunya teman-teman harus tahu dulu apa sih itu anekdot itu ya. Mungkin teman-teman juga sering dengar anekdot-anekdot gitu ya. Oke, anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu ya dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian nyata ya. Ada pengertian lain bahwa anekdot dapat berupa cerita rekaan, artinya cerita-cerita yang apa namanya buat-buatan gitu ya. Dapat berupa cerita rekaan tadi atau tidak berdasarkan kejadian nyata. Jadi hanya imajinasi gitu loh. Atau enggak ya teks cerita-cerita aja gitu. Jadi teks anekdot bisa berupa kejadian nyata dan tidak nyata. Jadi ada dua kemungkinan ya untuk apa namanya cerita anekdot ini atau cerita singkat ini gitu ya. Yang pertama bisa ceritanya karena nyata gitu ya. Ada kenyataannya gitu ya. Yang kedua ada tidak nyata gitu ya. Tadi sampaikan ya, anekdot itu apa teman-teman? Cerita singkat ya, cerita pendek ya, yang bersifat lucu ya, lucu-lucu gitu ya. Terus menarik ya, dan seringkali memiliki pesan moral atau sindiran ya. Nyindir siapa nih? Ya, misal nyindir orang-orang yang koruptor atau korupsi, misal bisa aja seperti itu. Terhadap suatu peristiwa ya, atau kebiasaan atau kejadian yang relevan yang saat ini terjadi gitu ya. Tadi ada kalau nyata ya seperti itu tadi, misal ada tentang korupsi gitu ya. Misal si Fulan yang korupsi, saya bisa buat cerita anekdotnya atau cerita singkat yang menarik karena lucu gitu. Anekdot sering digunakan untuk menghibur sekaligus menyampaikan kritik secara halus. Kita ingin mengkritik pemerintah, kita juga bisa nih teman-teman. Buat aja teks anekdotnya, teks singkatnya yang lucu gitu loh teman-teman. Di mana tadi disampaikan pengertian lain bahwa anekdot dapat berupa cerita rekaan ya, cerita rekaan itu nggak asli gitu, nggak real gitu ya, atau tidak berdasarkan kejadian nyata gitu ya. Nah, teks anekdot ini bisa berupa kejadian nyata atau tidak nyata pada dasarnya, teman-teman harus ingat itu. Oke, lanjut di sini. Teks anekdot ini terdiri dari beberapa unsur yaitu ada teks tentunya ya untuk dibaca, ada ajakan ya untuk ajakan nih gitu ya. Misal kita ingin memberantas korupsi, bisa aja seperti itu ya kita bikin teks anekdotnya ya. Terus lagi ajakan kepada masyarakat untuk apa? Untuk melaporkan dan seterusnya bisa aja kita buat apa teks anekdotnya. Terus ada sindiran, sindiran kepada si orang yang korupsi gitu misal ya. Terus lagi lucu ya, lucunya itu supaya ngakak aja, supaya lucu aja, supaya apa diingat oleh orang lain gitu ya. Anekdot ini adalah yang lucu gitu ya. Terus lagi anekdot ini apa unsurnya ada masyarakat atau tokoh penting gitu ya. Tokoh penting misal presiden atau siapa gitu ya dan seterusnya. Terus lagi apa namanya teks singkat dari teks anekdot ini pun singkat, menarik, mengesankan dan mendidik pada dasarnya. Ada kata mendidik, ada edukasi di dalamnya. Nah, tadi sampaikan tadi ada beberapa unsur ya. Dan tujuan dari anekdot ini tuh adalah menghibur ya, ceritanya sering mengandung humor ya, bikin ketawa gitu dan lain-lain. Oke, tadi apa namanya? Tujuan anekdot ini adalah menghibur, jadi ceritanya sering mengandung humor ya, tadi bikin lucu ya itu, bikin ngakak gitu ya. Menyampaikan kritik atau sindiran, nah tadi udah disampaikan juga ya, jadi biasanya ditunjukkan untuk fenomena sosial, budaya, atau politik bahkan ya. Seringkali itu kan teman-teman sering lihat ada orang yang mukanya tuh kayak tikus gitu ya. Contoh fotonya tuh ya, di bawahnya ada apa namanya basmi tikus-tikus negara misalnya contoh seperti itu. Itu bisa jadi anekdot juga, cuman itu kan hanya pamflet ya karikatur. Nah, kita bisa buat ceritanya gitu, cerita singkatnya gitu. Terus lagi tujuan anekdot juga tadi adanya menyampaikan pesan moral ya, sindiran ya. Sindiran itu untuk disampaikan seperti itu. Ada pelajaran yang bisa dipetik di akhir cerita ya, tadi mendidik gitu ya.
Terus lagi ciri-ciri anekdot itu teks anekdot bersifat humor tadi ya atau lelucon ya. Artinya teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan gitu ya. Terus lagi di sini bersifat menggelitik gitu ya. Nah, di sini tadi bersifat menggelitik artinya teks anekdot akan membuat pembaca merasa terhibur dengan kelucuan yang dalam teksnya. Bersifat menyindir juga disampaikan ya, ada sindiran yang terkandung dalam teks anekdot. Bisa jadi mengenai orang penting gitu ya, misal presiden atau menteri atau hal lainnya yang dirasa penting gitu ya. Memiliki tujuan tertentu misalnya. Tujuannya apa nih? Nanti kita akan apa namanya? Kita buat ya. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng ya, karena kan tadi apa namanya? Ada sindiran kan gitu. Atau bisa aja nggak nyata gitu ya. Dan ini apa namanya ceritanya bisa disajikan hampir menyerupai, hampir mirip-mirip dengan dongeng gitu ya. Dongeng itu kan cerita hayalan ya, cerita fiksi artinya nggak nyata gitu ya. Menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubungan secara umum dan realistis ya. Menceritakan tentang karakter hewan dan manusia. Misal tadi, misal nih untuk korupsi ya, korupsi itu ada kata saya tadi sampaikan ada tikus gitu ya, dia tuh kayak manusia gitu ya. Terus di bawahnya tuh kita akan hilangkan tikus-tikus negara gitu ya. Artinya kan apa menyondong kesindiran kan itu seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Tujuan teks anekdot ini adalah untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya ya, sebagai saran penghibur, sebagai sarana pengkritik ya. Bisa aja nanti kita ulas. Struktur anekdot abstraksi ya, bagian yang menunjukkan awal paragraf yang membahas tentang isi teks, tentang apa nih gitu ya. Terus lagi ada orientasi di mana bagi yang menunjukkan awal kejadian atau latar belakang peristiwanya. Nah, orientasinya di mana nih peristiwanya, latar belakangnya di mana gitu, alamatnya atau tempatnya gitu. Kejadiannya seperti apa? Nah, itu disampaikan di orientasi pengenalan bahasanya. Terus ada krisis. Krisis bagian menunjukkan konflik ceritanya. Nah, krisisnya apa nih? Ada konflik apa nih di bagian yang menunjukkan konflik cerita gitu ya. Terus ada reaksi, bagian yang menunjukkan tanggapan tokoh terhadap konflik ya. Misal tokoh ini konfliknya apa nih? Misal korupsi gitu ya. Oke, reaksi ini bagian yang menunjukkan tanggapan tokoh. Siapa nih? Kita nih sebagai tokoh misalnya atau tokoh siapa misalnya ada fotonya di situ terhadap konflik yang terjadi atau terhadap kejadian yang terjadi gitu ya. Entah korupsi tadi sampaikan dan seterusnya ya. Terus lagi ada koda. Koda itu adalah bagian yang menunjukkan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Nanti ceritakan, sampaikan ya. Oke, di sini menggunakan waktu lampau, kaidah teks anekdot itu ada menggunakan waktu lampau, waktu lama ya. Contohnya saya tidak bisa tidur semalam, ya. Jadi menggunakan waktu lampau, semalam, tidak bisa tidur semalam, gitu, semalam gitu. Artinya kemarin gitu, malam kemarin gitu. Menggunakan pertanyaan rotoris gitu ya, rotoris. Contohnya apa? Apakah dia tahu gitu ya? Menggunakan kata penghubung dan atau konjungsi ya, penghubung atau conjunction ya. Konjungsi itu adalah kata penghubung teman-teman. Contohnya kemudian, lalu, setelah itu, apa seterusnya gitulah. Itu penghubung teman-teman. Oke. Menggunakan kata kerja contohnya ya, pergi, berdiri, duduk dan lain-lain. Di sini menggunakan kalimat perintah, ya contohnya ambillah, buanglah, buanglah tikus-tikus negara itu pada tong sampah misalnya seperti itu. Menggunakan kalimat seru ya, kalimat seru ya yang apa namanya menjadi apa pengingat ya supaya diingat terus oleh pembaca. Oke, bodrek di sini. Oke, contoh kali ya. Suatu hari pada bulan puasa, ini tentang cerita bodrek. Suatu hari ini ceritanya atau enggak teks anekdotnya ya singkat nih. Suatu hari pada bulan puasa ada seorang nenek sedang puasa tiba-tiba kepalanya sakit. Dengan panik si nenek itu pun langsung meminum obat bodrek yang ada di rumahnya. Cucunya pun melihat kejadian tersebut langsung bertanya, cucunya nih ya,
"Nenek kan lagi puasa, kenapa minum obat?" Neneknya menjawab, "Itulah okenya bodrek, bisa diminum kapan saja." Nah, ini kan lucu ya. Nah, ini kan apa namanya, karena dari visinya itu, dari apa namanya, dari teksnya yang biasa diiklankan bodrek itu bisa diminum kapan saja. Artinya, itu ada hal lucu gitu. Artinya dia lagi puasa, dia minum obat dan neneknya jawab bisa diminum kapan saja gitu ya. Nah, biasanya teks anekdot ini menggunakan tanda seru. Lucu kan ya, memang sih kalau kita baca ya nggak terlalu seru gitu. Tapi kan kalau kata orang lain ya bisa dibilang seru karena ini mengandung apa namanya, mengandung apa namanya, sindiran ya kan, sakit gitu. Bisa misal seperti itu karena mungkin karena masih kecil gitu ya. Perbedaan anekdot dan humor ya. Kita akan simak dulu atau ulas dulu. Anekdot dan humor nih ya. Teks anekdot adalah cerita lucu yang berisi sindiran, sedangkan teks humor hanya sekedar cerita lucu. Kalau teks teks anekdot ini ada intinya berisi sindiran ya. Tapi sindiran itu ada edukasinya yang membangun gitu. Sedangkan teks humor hanya sekedar cerita cerita lucu gitu. Nah, biasanya teks anekdot ini berisi tentang orang-orang penting, ya, sedangkan humor tidak. Kalau teks anekdot ini orang-orang penting gitu loh, seorang politik, pemerintah gitu dan lain-lain ya. Sedangkan teks humor ini bebas, umum ya, tidak lah ya. Gitu. Teks anekdot ini memiliki tujuan tertentu, sedangkan teks humor sebagian besar hanya untuk menghibur. Teks anekdot ini memiliki tujuan tertentu. Kalau humor ya sebagai apa namanya, untuk penghibur aja supaya orang ketawa dan lain-lain. Oke. Nah, kita sudah panjang lebar bahas tentang anekdot ya. Tadi disampaikan di contoh ini, kita akan rangkai juga. Contohnya saya akan berikan contoh sederhana. Misalnya seorang guru bertanya kepada muridnya, "Guru, apa yang kamu tahu tentang gravitasi?" Gravitasi itu kan, apa namanya, gaya yang apa namanya, supaya kita itu seimbang gitu, gravitasi itu. Muridnya menjawab, "Itu yang membuat saya selalu jatuh saat disuruh lari di lapangan, Bu." Artinya ada lucunya di situ. Ada sindirannya di situ. Artinya ada jawaban di situ. Anak muridnya itu udah menjawab, itu yang membuat saya selalu jatuh saat disuruh lari di lapangan. Karena nggak ada gravitasinya di situ, nggak seimbang gitu badannya gitu mungkin ya. Nah, tentu anekdot ini menunjukkan humor dalam konteks pelajaran sains dengan menghubungkan pada pengalaman siswa atau pengalaman lucu siswa. Kalau kamu punya tema khusus seperti itu ya, intinya seperti itu. Ada lagi nih, kita ambil contohnya ya. Tentang apa nih? Contoh anekdot untuk kita nih ya, untuk pembelajaran, atau saya akan ambil contoh gitu ya. Abstraksi itu apa namanya? Rangkuman lah ya. Suatu hari seorang guru SD sedang mengajarkan logika kepada murid-muridnya. Orientasinya ya, guru berkata, "Anak-anak coba pikirkan dengan logika, kalau seekor burung berdiri di satu kaki, apa yang sudah lakukan untuk tetap seimbang?" Nah, si krisis. Seorang anak dengan polos menjawab, "Pindah ke kaki sebelahnya, Bu." Sontak semua murid tertawa termasuk gurunya. Itu contohnya ya. Reaksinya, guru mencoba menjelaskan lagi, "Bukan begitu maksudnya. Kalau kamu berdiri di satu kaki, apa yang kamu lakukan agar tetap berdiri?" Anak itu menjawab, "Saya duduk saja, Bu, lebih aman," katanya. Nah, ini kan lucu juga gitu ya. Nah, guru hanya bisa tertawa sambil berkata, "Logikamu memang tidak salah." Nah, ya bisa aja seperti itu. Atau apalagi nih, misal kucing pintar gitu ya. Pernahkah kita mendengar tentang kucing yang pintar, tapi pintar yang ini malah bikin pemiliknya pusing ya? Kan lucu ya. Ada kata sindiran di situ. Orientasinya, pengenalannya. Seorang pria bernama Pak Ahmad memiliki kucing ya. Atau saya bikin aja ya berdasarkan apa namanya unsurnya tadi. Ajakan sindiran lucu ya. Oke lah, tapi nggak apa-apa di sini.
Seorang pria bernama Pak Ahmad memiliki kucing bernama Mimi. Mimi terkenal sangat pintar. Setiap kali pintu rumah tertutup. Mimi selalu mengeong keras di depan pintu sampai Pak Andi membuka pintunya untuknya. Seorang pria bernama Pak Andi ya, bukan Pak Ahmad, sorry tadi. Memiliki kucing bernama Mimi. Mimi terkenal sangat pintar. Setiap kali pintu rumah tertutup, Mimi selalu mengeong keras di depan pintu sampai Pak Andi membukanya pintu untuknya. Krisisnya, suatu hari Pak Andi, konfliknya ya, Pak Andi memutuskan untuk mengajari Mimi agar tidak terus-terusan mengeong di depan pintu. Dia berkata, Mimi, mulai sekarang kalau kamu masuk, dorong saja pintunya. Kan kamu pintar. Esoknya Mimi benar-benar mendorong pintu rumah dengan kepalanya untuk masuk, Pak. Untuk masuk, Pak Andi bangga ya kan. Namun pada malam hari Pak Andi kaget saat melihat pintu rumahnya terbuka lebar. Mimi rupanya mengajari semua kucing di kampung cara masuk rumah dengan mendorong pintu. Ini kan apa namanya cerita anekdot ini apa namanya meskipun ini hanya nggak real gitu lah atau kita hanya berpikir terkait apa hayalan gitu ya bisa aja gitu ya yang penting ada menggambarkan ada lucu di situ gitu ya. Reaksinya Pak Andi hanya bisa geleng-geleng ya kepala sambil berkata pintar sih pintar gitu ya tapi kok ngajarin temannya juga gitu. Nah kode terakhir ya. Sejak saat itu Pak Andi selalu mengunci pintu dengan rapat meskipun ada Mimi di rumah. Pelajarannya jangan terlalu percaya pada kucing yang terlalu pintar. Nah, misal kucing itu bisa dikatakan sindiran teman-teman. Bisa jadi siapa gitu ya tadi udah kita bahas lah ya. Nah, yang saya analisa barusan humornya kejadian lucu saat kucing mengajari kucing lain cara membuka pintu ya. Humornya tuh bikin tawanya. Sindirannya terkadang ya, solusi sederhana atau mengajari kucing bisa berujung pada masalah baru. Pesan moralnya tentu ya, kebijakan tanpa kontrol bisa berujung pada masalah. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran pembuka tentang anekdot ini. Nanti kita akan lanjutkan di versi keduanya, di unit 2-nya. Oke, demikian terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.